Shalom, selamat datang di ibadah online GMS Semarang. Mari kita alami hadirat Tuhan hari ini karena kami percaya tidak ada batas dan jarak di dalam hadirat Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dengan kami ucapkan welcome home. Dan agar kita selalu dapat terhubung, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti akun YouTube atau Instagram kami di GMS Semarang. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita persiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara bisa memuji Tuhan dengan segenap hati dan meresponi setiap firman yang nanti kita dengar. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami minta hadirat-Mu melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Satu nama yang akan kami tinggikan hari ini hanya nama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka dan tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami dan tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Hanya satu nama yang kami tinggikan hari ini, hanya nama-Mu Tuhan. Hey! Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka dan tangan kami terangkat.
Engkau Raja. Yes, amin Tuhan. Hari kali ini kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Yes, amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat
Puji Tuhan kalau pada hari ini kita masih bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Karena di dalam perjumpaan dengan pribadi Tuhan akan ada kekuatan baru di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, di tengah situasi yang tidak mudah ini, bersyukur kalau Tuhan masih menyertai kita dan bekerja di tengah-tengah kita. Berikut ada beberapa kesaksian dari jemaat. Yang pertama adalah dari keluarga Bapak Hermanto. Di awal masa pandemi, secara kondisi memang tidak baik, termasuk kondisi keuangan. Pembayaran mundur semua, belum lagi daya belinya juga turun sampai dengan 50%. Tetapi Tuhan Yesus itu baik dan pemeliharaannya sangat terbukti. Saat ini beliau mengalami kenaikan omset sebanyak 90% dan bahkan bisa beli secara kontan dari pabrik. Secara keuntungan bersih juga bertambah. Kuncinya karena ketaatan dengar suara Tuhan, melakukan mesbah keluarga setiap hari, dan tidak lupa untuk mengembalikan perpuluhan. Yang kedua, kesaksian dari keluarga Bapak Winarto. Berawal dari sebuah ide untuk membangun hotel di tahun 2015, maka pada awal tahun 2018 dimulailah proyek itu. Tetapi dalam proses pembangunan mengalami hambatan, sehingga harus mundur sampai dengan pertengahan tahun 2020. Hal ini sempat membuat keluarga Bapak Winarto mengalami kebimbangan. Namun waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ternyata jika seandainya selesai sesuai keinginan, yaitu awal 2020, kemungkinan besar justru mengalami kerugian karena pandemi terjadi. Dari hal ini keluarga Bapak Winarto belajar bersyukur, belajar setia, dan percaya kepada Tuhan bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara, apabila Anda saat ini sedang mengalami pergumulan, silahkan WA kami di nomor 08222 30390. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberikan persembahan, Anda dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda dapat memberikannya melalui scan QR Code yang ada. Mari kita memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memberikan apa yang ada dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Adrian Sarwono dari Surabaya. Shalom, Jemaat Semarang. Salam dari Surabaya. Kita meskipun mengalami kondisi yang unik ini, tetapi saya mengucap syukur saya mendapatkan kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan bagi Anda semua. Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Saat ini urapi setiap kami, ajari kami apa yang ada di dalam hati-Mu, biarlah disampaikan melalui hamba-Mu. Dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini benar-benar menangkap apa yang harus dilakukan di masa-masa yang unik ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruhnya. Biar Roh Kudus yang beracara. In Jesus name. Amen. Mari kita baca firman Tuhan dari Lukas 5. Mulai dari ayat 1. Saya bacakan ya. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Dari ayat pertama ini saja saya sudah mendapatkan satu pesan. Bahwa Tuhan Yesus itu yang akan datang ke pantai Danau Genesaret. Dimanapun engkau berada. Tuhan akan menyampaikan firman Allah kemanapun engkau berada. Entah engkau lagi di pekerjaan, kondisinya lagi dimanapun, tidak mesti mendengarkan firman Allah itu hanya di dalam gedung gereja. Apalagi kalau kami sih, kalau di Surabaya, kami belum bisa ke gedung gerejanya. Kami harus mendengarkan firman Tuhan itu dimanapun kami berada. Saya rindunya kalau sekarang kalian mendengarkannya, mungkin ada yang dari rumah, ada yang work from home, ada yang bagaimanapun. Biarlah firman Tuhan itu tetap mencapai ke hatimu dimanapun engkau berada. Engkau lagi di pantai Danau Genesaret pun Tuhan itu akan mencari Anda. Engkau harus mengerti
bahwa sebenarnya mencari firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan itu enggak terlalu sesulit itu karena Tuhan yang mencari engkau dahulu. Ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya sedang turun dan sedang membasuh jalannya. Ada kata-kata ia melihat. Saya percaya bahwa Tuhan itu bisa melihat kita. Allah adalah Allah yang melihat. The God who sees. El Roi. Di Hagar itu yang Tuhan itu bisa melihat. Kondisi Anda apapun. Jangan pernah menganggap bahwa Tuhan itu tidak bisa melihat keadaanmu. Dia bisa melihat engkau. Dia bisa melihat karena Allah punya mata yang sangat terbuka. Dia Allah yang mengetahui segalanya. Bahkan Tuhan itu bukan hanya melihat orangnya, dia bisa melihat, kata-katanya melihat 2 perahu di tepi pantai. 2 perahu ini menandakan mengenai bisnismu, kondisi pekerjaanmu. Kalau ada perahu yang di tepi pantai itu berarti ada perahu atau bisnis yang tidak berfungsi atau tidak menghasilkan. Kalaupun Anda sekarang merasa bahwa bisnismu atau pekerjaanmu, engkau merasa ini tidak maksimal. Bisnismu engkau rasa lagi tidak berfungsi sepertinya, tidak seperti aslinya. Iya, memang kondisinya unik. Di dalam kondisi unik ini pun, Tuhan Yesus bisa melihatmu. Allah bisa melihatmu. Dia Allah yang melihat. Dia melihat 2 perahu itu. Dan ditulis di sini, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Tuhan itu mengetahui dan tahu setiap kita ini kondisinya apa pekerjaannya. Kita ini jabatannya apa. Entah engkau seseorang yang profesional atau engkau pemilik bisnis, Tuhan tahu. Tuhan tahu posisimu apa. Waktu Tuhan Yesus melihat di pantai Danau Genesaret, dia bisa melihat dan mengakui, dia langsung tahu orang-orang ini nelayan. Tuhan sudah mengerti nelayan itu ngapain, nelayan itu kerjaannya apa saja, dan tujuan nelayan itu apa. Tuhan langsung tahu, karena langsung dijelaskan di sini. Tuhan Yesus tahu bahwa ini adalah nelayannya. Apapun yang engkau hadapi, Tuhan itu bisa mengerti loh, kondisi kerjaan, kondisi industri Anda, job desk Anda, apa yang harus Anda lakukan dalam kehidupan Anda. Tuhan itu mengerti semua. Jangan sampai Anda anggap bahwa Tuhan itu tidak mengerti kalau di dalam pekerjaan. Ada orang-orang yang berusaha memisahkan kerjaan ya kerjaan, kalau agama adalah agama, kalau ibadah adalah ibadah, kalau profesional adalah profesional. Anda harus mengerti bahwa Allah itu bisa melihat kita, melihat dalam hati kita, kita apa adanya. Baik kita saat di rumah, kita saat sedang bekerja, kondisi kita kayak apa, Tuhan bisa melihat dan Tuhan mengerti. Tuhan tahu bahwa ini kata-katanya nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saya suka kata-kata ini, telah turun dan sedang membasuh jalannya. Kalau kondisinya sedang tidak maksimal, sedang tidak optimal, sedang turun ekonominya, jangan sampai kita tinggal diam. Saya suka sekali ada kata-kata sedang membasuh jalannya. Saya ini bukan nelayan, jadi saya ini harus mempelajari dahulu apa maksudnya membasuh jalannya. Mereka ini di masa downtime-nya, mereka sudah selesai karena kapalnya tadi dikatakan lagi di pinggir pantai, tapi mereka tidak tinggal diam. Mereka membasuh jala. Membasuh jala itu ternyata banyak sekali yang harus dilakukan. Membasuh jala itu adalah ini setelah jalanya ini dilempar ini apalagi 2 perahu berarti ini jala yang besar sekali. Biasanya jalanya dioperasikan oleh 2 perahu biasanya. Biar areanya yang di cover lebih banyak, mereka bekerja sama. Dan ini jala yang besar dan berat ini, mereka harus sepertinya menservisnya, membasuh jalanya. Itu berarti waktu dilempar, itu kadang yang ditangkap belum tentu cuman ikan, nanti bisa nangkap barang-barang lain, entah itu rumput-rumputan, entah itu sampah, entah itu apa. Kadang kita bekerja, yang ditangkap bukan hasil, tetapi hal-hal yang lain. Membasuh jala artinya apa? Anda lihat apa yang menjadi kebocoran dalam bisnismu. Kalau kondisi sekarang masa pandemi, atau masa ekonomi lagi turun, Anda jangan berhenti. Meskipun kelihatannya kapalnya berhenti ya, meskipun kelihatannya bisnis Anda atau pekerjaan Anda sedang turun, Anda harus membasuh jala Anda. Anda lihat,
ada yang mesti dicuci atau tidak? Ada hal-hal yang membocorkan atau tidak? Jala itu kalau banyak kotorannya nanti bocor atau sobek. Kalau ada barang-barang yang keras yang ditangkap bukan ikan yang ketangkap di jalannya, itu membuat bocor. Coba cek sekarang, di masa seperti ini, Anda jangan berhenti bekerja. Anda harus mengasah apapun yang Anda miliki di dalam tanggung jawab Anda. Cari apapun yang mengurangi, membocorkan atau membuat negatif. Bila perlu cut semua hal-hal yang nggak penting yang membuat bocor. Ini saatnya kalau pemasukan sedikit, apapun yang keluar Anda harus perhatikan. Jangan sampai hilang. Anda harus setiap jalannya itu harus rapi. Ini saatnya Anda bersihkan dahulu. Setelah itu dicuci ulang. Dicuci ulang itu berarti dibersihkan, dikembalikan ke posisi semula. Anda cek ulang apakah di dalam bisnis Anda, di dalam pekerjaan Anda, semuanya sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Ini saatnya. Mungkin Anda sedang memperhatikan kembali di dalam pekerjaan Anda, di dalam bisnis Anda, semua prosedur-prosedurnya, apakah semua sudah sesuai? Anda mungkin mengaudit ulang. Kalau lagi rame-ramenya Anda mungkin nggak bisa ngaudit. Ini mungkin saatnya Anda mengaudit ulang. Anda mengecek semua prosedur sudah benar tidak. Anda harus memastikan bahwa nantinya kalau ada suatu saat nanti kalau ikannya datang, jalannya harus siap. Setelah itu dikeringkan dan dirapikan kembali. Mereka ini sedang membasuh jalannya, menyiapkan. Jadi di waktu lagi ada turun. Saya suka sekali kata-kata ini. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus membasuh jala kita. Jangan berhenti. Kalaupun Anda bukan di dalam suatu perusahaan, mungkin Anda seseorang yang profesional. Ini mungkin saatnya Anda membaca ulang skill-skill apa yang Anda perlu asah kembali. Anda mungkin mengingat kembali semua skill-skill yang baru, Anda latihan sendiri, Anda belajari ulang, Anda cari saatnya ini untuk Anda belajar dari internet. Sekarang banyak sekali pelajaran-pelajaran yang for free untuk mengasah keahlian Anda atau melatih keahlian Anda. Anda bisa latihan, Anda bisa membaca ulang, menambah pengetahuan, menambah kebiasaan, keahlian Anda, latihan. Jangan diam saja. Karena nanti ada saatnya di cerita berikutnya. Ini cerita mengenai perjumpaan Tuhan Yesus dengan Petrus sebenarnya. Tapi saya percaya ini pesan Tuhan kepada jemaat Semarang di hari-hari ini. Ayat 3 dikatakan, Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Saya suka sekali. Kelihatannya kayak sepertinya kebetulan masuk ke dalam salah satu perahu. Kok saya nebaknya sih ya sebenarnya. Tuhan itu waktu ngelihat perahu itu sudah tahu siapa yang memilikinya. Ujung-ujungnya ya, Tuhan itu bukan memberkati perahu. Tuhan itu tidak memberkati bisnis. Tuhan itu memberkati orang yang punya bisnisnya. Tuhan itu bukan memberkati profesi. Tuhan itu memberkati Simonnya. Tuhan itu memberkati manusianya. Anda harus mengerti. Anda jangan berdoa mengenai perahunya. Karena Tuhan itu memberkati hati orang yang memiliki perahunya. Makanya di sini sangat penting kata-katanya adalah yaitu perahu Simon. Percuma kalau cuma masuk perahu saja. Saya percaya Tuhan masuk perahunya itu dengan sengaja. Karena di Alkitab semua tindakan Tuhan dimanapun di Alkitab itu selalu ada poinnya, selalu ada tujuannya. Anda harus mengerti bahwa Tuhan itu mencari Anda, Tuhan itu mengerti, tahu namamu. Dia melihat bisnis yang hancur, tetapi dia tahu sebenarnya yang hancur adalah pemiliknya. Dia melihat karier yang hancur, dia tahu sebenarnya ini adalah seseorang yang hatinya yang perlu dibetulkan. Makanya yang dipentingkan oleh Tuhan itu perahunya Simon. Simonnya yang lebih penting daripada perahunya sebenarnya. Kemudian ada kata-katanya, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Pertanyaan saya begini, Simon itu membiarkan Tuhan Yesus naik ke perahu. Apakah Anda membiarkan Tuhan Yesus masuk ke dalam bisnis Anda? Atau ada orang-orang itu yang hidupnya memisah-misahkan. Kalau bisnis itu urusan saya lebih pandai. Mana mengerti Tuhan mengenai mungkin Anda pekerjaannya mungkin coding komputer. Anda bilang zaman Tuhan Yesus kan gak ada komputer. Tuhan Yesus pasti gak ngerti mengenai programming. Gak usah ngurus dah itu Tuhan. Apakah engkau
menganggap bahwa Tuhan tidak perlu masuk perahu Anda atau Anda membiarkan perahu Anda. Petrus itu mengalami mujizat karena step pertama yang Petrus lakukan adalah dia membiarkan Yesus masuk ke dalam perahu. Saya mengajak jemaat Semarang, izinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam karier bisnis Anda. Jangan sampai ada area yang tertutup bagi Tuhan. Buka pintu Anda termasuk dalam bisnis. Mungkin Anda merasa bahwa bisnis Anda nggak selayak itu. Mungkin saja. Nanti bisa dilihat, tapi izinkan dia masuk. Petrus mengerti bahwa dia mungkin bukan orang yang sesuci itu, sekudus itu, tapi dia membiarkan. Bahkan begitu masuk, masih ada tuntutan lagi sepertinya. Karena kata-katanya menyuruh dia. Kadang orang dalam keadaan kondisi seperti ekonomi seperti kayak begini, keluarnya kok perintah ya dari Tuhan. Ada perintah untuk jaga imanmu, ada perintah. Ada perintah untuk tetap bersekutu, ada perintah untuk tetap baca firman, ada perintah untuk tetap berdoa. Tetap ada perintah di zaman-zaman kayak gini. Kadang kita itu menuntut, kalau lagi bisnis lagi down, perahuku lagi off ini, bisnisku lagi jelek ini, lagi nggak dapat apa-apa. Kenapa kau disuruh-suruh? Kadang kita itu menolak. Tapi saya mengucap syukur Petrus itu menunjukkan jalan menuju mujizat. Itu ternyata dia membiarkan Yesus masuk dan dia menuruti Yesus padahal dia lagi mengalami masalah. Banyak di antara kita kalau sedang dalam masalah tidak mau mendengarkan apa-apa kecuali masalahnya selesai. Masalah Petrus waktu itu belum selesai, tetapi dia mendapatkan perintah dari Tuhan Yesus dan dia melakukannya. Dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ini Tuhan Yesus, duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ternyata Tuhan Yesus itu bisa pakai perahu Anda, karir Anda, bisnis Anda untuk mengajarkan firman Tuhan. Bisnismu itu bisa dipakai Tuhan. Tuhan bisa memakai perahumu, karirmu, pekerjaanmu itu sebagai platform untuk mengabarkan Injil. Apakah engkau membiarkannya? Engkau mau atau tidak? Itu terserah Anda. Simon membiarkan dan menyetujui bahwa bisnisnya mau dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengabarkan Injil, untuk mengajar firman Tuhan. Setelah diajar mengenai firman Tuhan, ayat 4 dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata, ini Tuhan Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sebentar, ada orang-orang itu yang selalu berteriak begini loh, jangan, kenapa kok disuruh lagi? Ini ada kata-kata lagi, permintaan lagi atau suruhan lagi, perintah lagi dari Tuhan. Ada di antara kita itu yang selalu menuntut mujizatnya dahulu. Selalu berkata, Tuhan kamu masa gak ngerti sih? Bisnisku kan lagi masalah. Aku kan lagi nggak punya income ini. Kenapa aku harus bertolak? Tadi bertolak sedikit keluar. Permintaannya baru cuman, ayo tetap ikutin ibadah. Ayo tetap baca firman Tuhan. Ayo tetap berdoa. Tiba-tiba ada kata bertolak ke tempat yang lebih dalam. Tiba-tiba Anda ditantang untuk melayani lebih dalam. Tiba-tiba ada tantangan yang lebih dalam, ada perintah yang lebih dalam. Ayo bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dari ayat ini, saya kok menangkapnya demikian. Mujizat itu selalu terjadinya di tempat yang dalam. Tuhan itu mujizat yang luar biasa apalagi, itu selalu terjadi di tempat yang dalam. Hubunganmu dengan Tuhan makin dalam, saya percaya mujizatnya makin luar biasa. Beberapa minggu yang lalu Pastor Philip membagikan firman dari Yeskiel 47 yang berkata mengenai 1000 hasta demi 1000 hasta. Tuhan itu menantang kita untuk masuk lebih dalam lagi. Tuhan memerintahkan dan Yeskiel menurutinya untuk masuk lebih dalam. Inilah konsep di Alkitab, bukan hanya di ayat ini saja. Dan yang dikatakan bahwa kalau masuk lebih dalam lagi,
masuk lebih dalam ke urapan Tuhan, nanti engkau akan melihat hidup itu berkeriapan. Ada buah-buah di sekelilingmu, ada kehidupan, ada ikan-ikan di sekelilingmu. Tapi kalau di tempat yang dangkal, engkau hanya merasakan hadirat Tuhan tapi mujizat. Dikatakan bahwa makin ke dalam, disitulah mujizat makin gampang muncul. Makanya Tuhan Yesus mengajak, ayo bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Saat kata-kata tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan, Anda harus mengerti bahwa ini tindakan yang cukup melelahkan. Saya tadi katakan bahwa ini jala untuk dipakai 2 kapal sebenarnya. Ini jalanya besar, berat. Tadi sudah dibersihkan sebenarnya. Sudah dibasuh, dia udah rapikan. Setelah itu disuruh tebarkan lagi. Ini saya rasa waktu ada perintah ini perintah capek sekali. Dia bayangin, aduh nanti saya mesti bersihin lagi nanti. Kalau saya lemparkan terus habis gitu kesangkut apa barang apa, nangkep sampah lagi. Aduh saya mesti bersihin satu persatu, betulin satu persatu lagi. Padahal, nah ini kata-katanya ayat 5. Simon menjawab, Guru, tolong diingat kata-katanya, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Banyak di antara kita yang sering berkata kepada Tuhan, Tuhan, kamu gak ngeliat ya? Saya sudah melakukan segala cara nih. Saya sudah capek, semalaman saya ini. Sudah selesai semalaman kerja, ini semalaman bagi hidup kita mungkin bukan semalam. Tapi setahun ini, tahun ini kita sudah kerja keras. Gak muncul apa-apa. Mungkin ini rada mulai ada doa kita mungkin sudah mulai ada erangan-erangan tertentu. Kita berkata, Tuhan sudah 6 bulan, 8 bulan ini saya kerja. Gak dapat apa-apa. Kerja keras, gak dapat apa-apa, 0. Kemudian Tuhan masih ngotbahin saya. Setelah ngotbahin merintah-merintah lagi gitu kayaknya. Guru, yang benar aja, sebenarnya begitu ya. Mungkin coba Petrus itu orang Indonesia mungkin yang benar aja Guru. Aku sudah capek-capek gini. Tapi dia itu orangnya menghormati. Karena di saat itu Tuhan Yesus sudah menunjukkan beberapa kali, saya percaya Petrus itu sudah mendengar, paling tidak mendengar atau sudah pernah melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Tuhan Yesus bahkan mengusir setan. Dia makanya terkenal sebagai pengkhotbah yang paling in saat itu, makanya dimanggilnya guru. Dia tidak pernah mengalami sendiri, tapi dia pernah melihat. Dia pernah melihat dari jauh kelihatannya. Dia melihat itu terjadi dari jarak jauh. Guru itu sesuatu yang kita kayak pelajari, kita baca sesuatu, kita nggak pernah mengalami sendiri. Akhirnya dia berkata, Guru. Tapi dia masih menghormati sebagai guru. Oke, teorimu boleh, tetapi sebentar. Bukannya mereka di zaman itu tahu semua sama tahu. Kalau dia sudah terkenal sebagai guru, saya percaya Petrus juga tahu bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu pekerjaannya adalah tukang kayu. Aslinya loh ya. Dia nggak punya bayangan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dia nggak pernah bayangan Tuhan Yesus sebagai Allah dari atas segala, bukan anak Allah. Dia bayanginnya ini adalah seorang anaknya tukang kayu yang pandai mengajar Alkitab, yang mungkin bisa mengadakan mujizat. So dia menghormati sampai titik itu saja. Saya turutin sedikit lah, cuman hanya membuktikan aja. Kamu seorang tukang kayu nyuruh saya yang sudah bekerja keras, saya ini pengalaman, oke sudah berapa tahun saya ini diajari, mungkin sejak umur 12 diajarin sampai dia ini sekarang sudah umur 30 lebih belasan tahun dia itu sebagai nelayan. Dia itu sebenarnya kondisinya bukan nelayan yang gak berhasil total loh. Dia adalah nelayan yang berhasil. Karena ada suatu titik Petrus itu waktu diceritain mengenai ada orang kaya yang mau bertobat, terus Tuhan Yesus berkata, orang kaya itu susah masuk surga. Tahu yang protes duluan siapa? Petrus. Loh, kalau orang kaya susah masuk surga, siapa yang bisa masuk? Berarti Petrus menganggap dirinya kaya. Anda harus mengerti bahwa Petrus itu adalah seorang nelayan yang bagus. Dia sebenarnya kalau sampai ada, dia bisa kerjasama dengan kapal yang lain.
Berarti dia itu seperti kayak ekspansi, bukan cuma satu kapal, bukan sendirian. Itu satu kapalnya itu berdua. Kapal satunya partnernya ada 2 orang lagi. Ini kapal yang cukup besar, ini bukan kapal sendirian, ini bukan nelayan biasa-biasa. Makanya dia adalah orang yang berhasil, cuman sekarang kondisinya lagi gak baik aja. Dia ngomong, saya ini ngerti apa yang saya lakukan. Saya ini kerja keras, saya lakukan semua. Saya dulu pernah dalam kondisi seperti ini. Waktu saya mengalami masalah dalam hampir bangkrut, saya itu bukannya orang yang tidak berusaha. Saya berusaha dengan segala cara pakai. Saya sudah jalanin ISO itu untuk perusahaan saya di zaman bisnis saya lagi hancur-hancurnya. Saya undang konsultan kiri dan kanan, saya ubah ada program ini dan itu. Saya baca buku, saya ngerekrut tim yang baru, saya ganti cara ini, cara marketing itu. Saya ubah terus, saya lakukan terus, saya usaha terus. Sehingga ada satu titik doa saya sama kayak Tuhan Yesus. Saya ngomong, ya Tuhan, aku ini sudah kerja keras. Kalaupun aku melakukan apapun, itu hanya karena ya kami yang nyuruh lah. Kadang saya dengar di gereja, ayo puasa lagi, ayo berdoa lagi. Kayak iman itu enggak saya taruh di sana gitu loh. Saya ini melakukannya ya soalnya kami yang suruh lah ya. Tidak ada iman sebenarnya ditaruh di sana. Jadi sebenarnya begini, kadang ada orang-orang yang menganggap, gimana caranya terjadi mujizat dalam kehidupan saya? Apakah saya harus punya iman dulu? Well, yang terjadi atas kehidupan Petrus sebenarnya enggak punya iman apapun. Dia hanya naruh imannya kepada Tuhan. Dia enggak bingung mengenai gimana caranya keluar dari masalah dalam pekerjaan. Enggak bisa bayangin. Kalau orang enggak bisa bayangin, enggak bisa taruh iman. Dia enggak bisa bayangin apa yang bakalan terjadi. Dia cuma bayangin kegagalan. Dia bayangin, aku telah sepanjang malam bekerja keras, tidak mendapat apa-apa. Yang dibayangin di benaknya Petrus itu kegagalan. Jadi mungkin enggak engkau mendapatkan mujizat saat Anda merasa gagal? Well, ya. Karena bukan karena iman itu bukan karena besar-besaran iman. Iman cuma sebiji sesawi. Iman sebiji sesawi itu apa sih artinya? Anda tinggal taruh iman Anda kepada Tuhan Yesus. Dia cukup Anda manggil guru aja sebenarnya. Gak usah yang lain-lain. Anda tinggal percayai Alkitab gitu aja kayaknya. Anda gak usah yang lain-lain, udah gak punya yang lain-lain. Padahal Anda sudah kerja dengan pakai kekuatan sendiri, gak bisa semua. Tenaga, kepandaian, kreativitas Anda sudah gak bisa semua. Kalau Anda cuma punya iman guru aja, cukup sebenarnya. Kata-katanya gini, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya mau mengajak Anda, mungkin kali ini Anda sudah gak punya iman lagi, sudah capek, sudah gak. Bahkan ada yang sudah mulai goyah. Anda percayain aja firman Tuhan. Anda percayain firman Tuhan ini aja. Anda melakukan apapun ke depan, Anda tinggal percaya. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Tetapi karena Alkitab menulisnya, itu aja cukup. Karena yang terjadi berikutnya adalah ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Terjadi mujizat sehingga jalan mereka mulai koyak. Terjadi mujizat yang luar biasa. Yang mereka tidak punya bayangan. Kadang kita membayangkan mujizat itu kayak apa sih? Kita harus bayang-bayangin dulu, kita imani, kita doakan, kita kelilingin puter-puter gitu kayaknya ya. Kita kayaknya apa? Loh, Petrus gak bayangin sama sekali. Dia tidak punya bayangan, tidak punya mengerti, tidak bisa membayangkan apa yang bakalan terjadi. Dia cuma ngikutin aja. Sepertinya dia itu sebenarnya buta mengenai mujizatnya. Dia melakukannya cuma berharap satu, saya dengar suaramu. Di masa seperti ini, mungkin Anda sudah gak bisa bayangin bisnis Anda bisa keluarnya kayak apa. Anda tinggal berpegang pada firman Tuhan aja. Anggap dia sebagai guru besarmu. Apapun yang diperintahkan di Alkitab, just do it. Nanti Anda akan temukan mujizat. Siapa yang percaya katakan amin. Saya rindu ini terjadi dalam kehidupan Anda. Saya juga rindu itu terjadi dalam semua yang ada di Surabaya, dalam tim saya juga rindu semua. Saya rindu itu juga terjadi dalam hidup saya. Tiba-tiba terjadi mujizat, pinginnya begitu. Tapi mungkin sekarang ini kita di tengah-tengah kondisi tidak menangkap apa-apa. Kita masih belum punya apa-apa.
kita di dalam posisi mendengarkan perintah. Bertolaklah dan tebarkan jalamu. Apakah Anda akan melakukannya atau tidak? Karena ada orang-orang yang gagal. Sampai ada kata-kata bertolaklah ke dalam dan tebarkanlah jalamu. Engkau berkata, cukup, aku gak mau, aku sudah capek. Aku sudah paling tidak loh, aku ini sudah membiarkan Tuhan Yesus masuk. Aku sudah sedikit jauh dari pantai. Aku disuruh masuk lebih dalam, suruh pelayanan lebih lagi. Suruh tambah doa, suruh pelayanan lebih. Sekarang dalam kondisi begini, masa gak bisa, saya butuh hidup ya. Buat apa? Gak ada Tuhan, aku tak balik ke pantai aja ya. Aku tak istirahat, aku mau makan ini, semalaman gak makan ini. Aku mau istirahat, aku mau tidur, sudah capek, aku mau istirahat aja. Tetapi, Petrus tidak melakukan demikian. Petrus adalah seseorang yang all out sebenarnya. Saya mengucap syukur ada karakter seperti Petrus yang bisa kita pelajari. Dia sekali ngikut Yesus, kadang kebanyakan sih, dia gak ngerti kenapa dia ikutin. Tetapi paling tidak dia itu tunduk sebelum dia mengerti. Di saat-saat kayak begini, kita butuh sifatnya Petrus ini. Kita butuh, kita jangan terlalu memikirkan yang kegagalan-kegagalan itu saja. Kita butuh nurut aja deh. Pokoknya kamu yang suruh. Pokoknya Tuhan yang suruh, aku ikuti. Maka terjadilah mujizat. Saya rindu itu terjadi atas kehidupan Anda. Saya berdoa bahwa ada orang-orang yang taat dan tunduk kepada Tuhan. Di masa-masa dia capek-capeknya ini, mereka mengalami mujizat. Mereka tidak patah semangat, mereka tetap kerja, mereka tetap berharapnya kepada Tuhan. Bukan berharap pada kekuatan sendiri. Karena engkau sudah kerja setahun ini dan tidak mendapat apa-apa. Biarlah saat ini taruh pengharapanmu sebiji sesawi aja kepada Tuhan. Hanya kepada firman-Nya aja. Belum sampai Tuhannya dahulu, baru firman-Nya aja, kepada firman aja. Karena kadang buntu sudah nggak bisa, butuhnya instruksi yang sedikit demi sedikit. Turuti saja instruksi firman Tuhan. Basuh jalamu, bertolak ke dalam, tebarkan lagi. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, apa yang dilihat oleh Petrus? Petrus melihat bahwa usahanya yang sudah 100% semalaman menghasilkan 0. Petrus melihat ketundukannya, ketaatannya kepada Tuhan menghasilkan 2 perahu hampir tenggelam. Jalannya mulai koyak, yang dia sudah persiapkan sebaik-baiknya itu pun ternyata gak cukup. Tuhan itu kalau mau memberkati itu sepertinya hanya dengan membalikkan tangan. Sebenarnya hanya dengan memberikan satu perintah aja, dan ternyata tiba-tiba yang semua hasilnya yang 0, tanpa tanda-tanda apapun, tidak ada perubahan yang lain apapun. Keahlian Petrus yang gak diubahkan, perahunya ya tetap perahunya, jalannya tetap jalannya, tetapi hasilnya bisa berbeda. Area sekelilingnya ya sama, kondisinya ya sama, gak ada badai, gak ada tambahan apa-apa, tapi tiba-tiba hasilnya berbeda. Itu namanya berkat Tuhan, itu namanya mujizat. Karena kondisi yang lainnya tidak ada perubahan, tetapi hasilnya bisa berubah. Gara-gara itu Petrus mengerti bahwa ini bukan karena alam. Ini bukan karena kehebatan dia. Ini bukan karena teknik. Ini pasti ada sesuatu yang lain. Ini adalah mujizat. Petrus selama ini menganggap mujizatnya itu hanya di area-area tertentu. Mungkin kesembuhan. Mungkin ngusir setan. Banyak di antara kita. Kita nganggapnya, kita tanya orang gereja hanya mengenai hal-hal tertentu yang mengenai urusan-urusan agama lah gitu kayaknya ya. Seperti yang rohani-rohani aja. Kalau ngurusin bisnis, kayaknya ngapain ya tanya Tuhan gitu kayaknya. Tapi tiba-tiba Petrus hari ini melihat hal itu, dia sepertinya mengakui bahwa selama ini dia anggap Tuhan itu hanya sebagai guru di area-area tertentu, tetapi bukan Tuhan di atas area bisnisnya, area pekerjaannya. Tetapi ayat 8 mengatakan ketika Simon Petrus melihat itu, dia melihat bahwa Yesus adalah Tuhan,
Di atas segalanya, termasuk sesuatu yang Petrus anggap dia ahli. Petrus menganggap mengenai menangkap ikan itu dia yang ahli. Tetapi saat itu dia mengakui, keahlianku ternyata tidak ada artinya dibandingkan dengan mujizat dari Tuhan. Ternyata Tuhan itu di atas keahlianku, di atas kepandaianku, di atas pengetahuanku, di atas pengalamanku. Saat itulah ini yang dilakukan. Ia pun tersungkur di depan Yesus. Saya mengucap syukur. Petrus adalah seseorang yang tidak tercengang kepada sesuatu mujizat. Dia cuma spend mulai dari ayat 6 ke ayat 7, bingung dengan mujizatnya. Di ayat 7 itu mereka bingungnya dengan mujizatnya. Ada satu saat kita itu mungkin tercengang dengan mujizatnya, bingungnya hanya dengan mujizatnya. Saya mengucap syukur. Petrus itu memberikan contoh. Kita jangan berhenti pada mujizatnya saja. Banyak di antara kita mencari Tuhan hanya mencari mujizat dan akhirnya sepertinya istilah saya kecantol pada mujizatnya. Seumur hidupnya mereka berhenti di ayat 7. Mereka bingungnya dengan memberi isyarat kepada, ini kan sibuk ngurusin apa? Ikan yang diberikan oleh Tuhan. Banyak di antara kita berdoa Tuhan berkati usahaku. Begitu dikasihin berkat, kalau ditantang ayo melayani Tuhan, dia ngomong sorry, saya lagi lembur. Toko saya lagi rame, maafkan. Saya ada pesanan tambahan, sorry ya, saya nggak bisa ikut rapat. Sorry ya, saya nggak bisa melayani, maafkan. Saya lagi sibuk memberikan isyarat kepada teman-temannya di perahu lain. Saya lagi buka toko baru. Saya lagi ekspansi ini. Ini masa ini nanti hilang ini. Saya harus ekspansi. Ada orang yang stuck seumur hidupnya. Ada orang-orang yang berhenti di ayat 7 sampai mati. Petrus enggak. Petrus ini tercengang kepada ikan. Mujizatnya bagi Petrus itu adalah ikan. Itu cuma satu ayat. Dia nangkap. Setelah melihat hal itu, melihat mujizat itu, dia tersungkurnya bukan di mujizatnya, tetapi di Yesusnya. Dia tidak bingung dengan mujizatnya, tapi bingung dengan pembuat mujizatnya. Saya suka kata-kata Pastor Philip yang pernah ngomong ini, yang mengenai satu lagu, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ada kata-kata berkat-Mu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona. Kata-kata sempat inilah ayat 7-nya. Petrus itu juga sempat membuat Petrus dan semua teman-temannya terpesona. Mereka terpesona sama persediaannya Tuhan, sama berkatnya Tuhan, sama mujizatnya Tuhan. Tetapi di ayat 8, Petrus, kalau arti kata lagu itu sempat berarti cuman sekilas, sebentar aja. Kemudian dia mulai mengarahkannya kembali kepada Tuhan. Hari ini saya mau mengajak, kita harus berdoa mengenai bisnis. Engkau harus undang Tuhan dalam bisnis dan karirmu. Saya sangat setuju. Boleh nggak kita berdoa mengenai berkat? Oh tentunya Tuhan melihat, Tuhan tahu kondisimu. Dan ini sebenarnya apakah permintaannya Petrus? Enggak loh. Hanya karena Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu. Tuhan Yesus yang secara aktif memberikan berkatnya. Anda nggak perlu sepertinya merengek-rengek kepada Tuhan. Tuhan berkati aku. Selama Anda undang Tuhan di dalam perahu kehidupanmu, di dalam bisnismu, di dalam apapun yang engkau lakukan, di dalam kegagalanmu bahkan. Engkau berani menunjukkan di hadapan Tuhan apa yang engkau gagal. Seperti yang Petrus lakukan, saya percaya kok Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Dia yang akan mendatangkan berkat itu. Dan kalau berkat itu datang, dan saya percaya jika pesan ini disampaikan, sebentar lagi banyak jemaat Semarang yang akan menerima berkatnya. Banyak orang yang akan menerima berkatnya. Ini bahkan sebagai warning, jika Tuhan sudah mencurahkan berkatnya, hanya sempat saja yang engkau tercengang. Harus diatur nggak bisnisnya? Yes, harus. Ikannya jangan dibuang percuma, ditangkap dia. Berkat Tuhan itu pasti ada tujuannya nanti. Berkat Tuhan itu pasti dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai berkat ada terus habis gitu Anda bilang ya sudah kayak sok rohani, saya nggak urusin lagi bisnisnya. Bukan gitu, tetap diatur oleh Petrus. Dia tidak buang percuma berkatnya Tuhan, dia atur tapi sempat aja. Dia sibuk di sana, kemudian dia kembali, dia tersungkur di depan Tuhan Yesus.
Saya rindu Anda melakukannya kepada Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan berkata, Tuhan, tadi Petrus memanggil Tuhan Yesus sebagai guru. Sekarang dia sudah menganggap Yesus sebagai Tuhan. Saya rindunya di masa-masa seperti ini masanya kita naik kelas. Kita nggak menganggap hanya cuman peraturan aja. Kita mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat. Tuhan kita Tuhan yang tahu nama kita. Tuhan kita tahu kondisi kita. Dan Tuhan kita itu yang rindu memberkati kita. Tetapi tujuan memberkati itu adalah supaya Anda mengerti siapa Dia. Jangan Anda bingung, terpesona hanya dengan berkatnya. Terpesonalah kepada pemberi berkat. Dia bahkan berkata, Petrus berkata, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ini sesuatu yang layak sebenarnya. Mestinya kita akui bahwa apapun yang ada di dalam hati kita, saat Petrus menganggap Yesus sebagai Tuhan, dia sepertinya hidupnya ini transparan. Ketahuan semua, motivasinya, kelemahan-kelemahannya, kesalahan-kesalahannya, semua kelihatan. Dia begitu dia menganggap Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia langsung berkata, aku ini orang berdosa. Dia mengakuinya. Saya rindunya kita juga datang kepada Tuhan. Akui Yesus Kristus adalah Tuhan. Memang kita bukan orang sempurna. Datanglah kepada Tuhan, tersungkurlah di hadapan Dia. Akui apa adanya, terbuka. Bukalah perahu Anda. Jangan tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Saya percaya nanti ujung-ujungnya engkau akan dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa lagi, lebih daripada hanya menangkap ikan. Karena di ayat 9 ini yang terjadi. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Kalau Anda lihat perikopnya, saya nggak tahu di Alkitab Anda ada tulisannya apa enggak. Kalau di Alkitab yang bahasa Inggris yang saya tulis ini, perikopnya adalah Tuhan Yesus mencari murid. Jadi Anda harus mengerti bahwa Tuhan Yesus datang ke pantai Danau Genesaret itu dengan satu tujuan. Dia mencari murid. Dia bukan memberkati ikan, bukan. Tuhan Yesus mencari murid. Anda harus mengerti, kita ikut Tuhan, itu bukan untuk kaya. Kita ikut Tuhan, itu bukan untuk diberkati. Diberkati itu side effect. Akibat samping. Akibat samping dari apa? Kita berjalan, berjumpa dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dengan sengaja datang ke tempat itu di masa apapun, mungkin di masa yang lagi pelik, di masa yang lagi sulit ini, Tuhan Yesus datang untuk akhirnya ujung-ujungnya adalah menjadikan kita semua menjadi penjala manusia. Bukan penjala ikan. Tugas kita itu bukan mencari uang. Tugas kita itu adalah mencari orang-orang. Kata-kata menjala manusia itu di dalam bahasa aslinya adalah catch alive. Jadi masih hidup, orang-orang itu harus ditangkap hidup-hidup, manusia-manusia harus ditangkap hidup-hidup. Anda harus mengerti, inilah panggilan Tuhan kepada kita. Makanya ada kata-kata, jadikan semua bangsa muridku. Itu perintah kepada kita semua, baik itu kepada Petrus maupun kepada kita semua. Tugas kita bukan untuk mencari uang. Loh, apakah kita harus, masa kita harus pergi semua? Karena ayat berikutnya adalah ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Apakah artinya kita meninggalkan semua bisnis kita? Saya mau mengargue begini, bukan. Tuhan Yesus ini mengubah visi dari kehidupan Petrus. Dahulu hidup Petrus hanyalah ikan, itu yang dipikirkan. Di titik ayat 11, Petrus mengubah yang selama ini dalam hidupnya dia cuma mikirin ikan. Tiba-tiba dia mulai mikirin manusia karena Tuhan Yesus mulai berkata, engkau akan menjala manusia. Tiba-tiba ikannya berubah menjadi manusia.
Dia meninggalkan segala sesuatu itu sebenarnya bukan artinya perahunya nggak dianggap. Karena di Yohanes 21, itu kejadian setelah Tuhan Yesus mati disalib dan bangkit dan berjumpa lagi dengan Petrus persis sebelum Kisah Rasul. Itu perahu yang sama, bahkan di dalam bahasa Inggrisnya katanya the boat. Itu Petrus nanti masih ada perahu yang sama yang terjadi mujizat ini. Perahunya masih ada, berarti perahunya masih ada. Bagi saya, ini berarti bisnisnya Petrus tidak ditutup. Petrus mengikut Tuhan Yesus, visinya diubah, dia mengikut Tuhan Yesus. Dia mengikuti visinya Tuhan, tetapi perahunya, saya percaya ini mungkin zaman sekarang kata-katanya disubkontrakkan, ya, di-franchise-kan, ya. Perahunya karena ini pasti sesuatu yang mahal, gak semua orang punya perahu. Makanya saya tadi ngomong bahwa Petrus sebenarnya orang yang berhasil, dia punya perahu sendiri. Ini perahunya dia, milik Simon Petrus. Nah, ini tetap kepemilikan dia. Saya percaya karena saat di Yohanes 21 dia bisa kembali lagi ke perahunya. Berarti perahunya tetap ada. Dan menurut saya itu tetap membiayai keluarganya karena Petrus punya keluarga. Saya anggap bahwa perahunya ini dia fungsikan, saya nggak ngerti disewakan ke orang lain, orangnya suruh bayar bagi hasil, saya nggak ngerti sistemnya apa. Mungkin itulah startnya franchise pertama-tamanya dari Petrus. Dia meninggalkan tujuan hidupnya bukan untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya, tetapi tujuannya diubahkan untuk menjadi penjala manusia. Dia mengikut Yesus. Ternyata pekerjaan dan mengikut Yesus itu menjadi satu karena Tuhan itu tidak dipisah-pisahkan. Kayaknya Tuhan tidak memisah-misahkan. Aku hanya memberkati engkau di pelayanan, aku hanya memberkati engkau di keluargamu saja, tetapi Tuhan memberkati orangnya. Kemanapun orangnya pergi, disitulah Tuhan memberkati orangnya. Kalau engkau membiarkan Yesus masuk, dimanapun saat engkau lagi bekerja, Tuhan Yesus akan memberkati pekerjaanmu. Saat engkau lagi menjadi bapa, menjadi seseorang bapa di rumah, Tuhan Yesus akan memberkati keluargamu. Kalau engkau sedang melayani sebagai seorang pelayanan di JG atau di gereja, saya percaya Tuhan selama engkau undang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, engkau akan diberkati di pelayananmu juga. Tuhan adalah Tuhan yang mengajak engkau untuk mengajak Yesus untuk masuk ke dalam dan engkau mengubah hatimu untuk mengikut Yesus. Hari ini ada pesan dari Tuhan agar setiap orang yang sedang bekerja dan mungkin mengalami masalah untuk mengatur hatimu biar engkau mengikuti contohnya Petrus dan mulai mengikut Yesus. Kita akan renungkan firman Tuhan ini. Kita akan menyanyikan satu lagu, saya percaya Tuhan sedang mau menangkap engkau. Tuhan mau memberkati engkau, tetapi itu bukan tujuan akhirnya. Tuhan tetap mau memakai engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk menjala manusia. Kita mulai dengan kata-kata mengikut Yesus. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saat ini saya undang semua untuk bangkit berdiri. Dimanapun engkau berada, letakkan tanganmu di dada. Tuhan yang menghampiri engkau, Tuhan yang melihat engkau. Tuhan tahu kondisimu. Orang-orang yang sedang mengalami bisnis yang lagi parah, Tuhan tahu kok. Tapi jangan sampai kita itu terjebak hanya mencari mujizatnya. Tercengang akan berkatnya saja. Terkesima, terkagum hanya karena mujizat Tuhan saja. Izinkan hari ini saya mengajak kita semua mencari pembuat mujizat itu. Izinkan saya hari ini mengajak seperti Petrus, yang Petrus lakukan.
Petrus mengarahkan dan tersungkur, mengarahkan matanya dan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dia mengerti sumber berkatnya, dia mengerti sumber mujizatnya. Hari ini saya mengajak Anda, hai para businessman, hai para profesional, jangan bingung hanya dengan mujizat dan berkatnya saja. Carilah Tuhannya. Ada ajakan lagi, ada perintah lagi, tapi biarlah sama seperti Petrus lakukan. Kalau itu firman Tuhan, saya ikut aja deh. Saya ajak dan saya rindu nanti Tuhan sendiri yang akan tergerak. Tuhan yang akan mendatangkan berkatnya. Tuhan yang akan mendatangkan mujizatnya. Anda gak perlu merengek-rengek. Yang penting Anda arahkan hati Anda kepada Tuhan. Hari ini juga saya berdoa. Ada banyak orang yang hatinya diubahkan. Mulai hari ini biarlah engkau mengikut Yesus. Bukan mengikut berkat tetapi mengikut Yesus. Bukan mencari mujizat tetapi mengikut Yesus. Bukan menjadi penjala ikan tetapi menjadi penjala manusia. Tuhan mau mengurapi engkau. Tuhan mau memakai engkau. Tujuannya Tuhan mencari engkau. Tujuannya ada urapan di mana ada berkat di dalamnya. Itu bukan untuk engkau menjadi kaya, tetapi untuk engkau memuliakan nama Tuhan. Di tengah jalan engkau akan diberkati. Itu saya percaya. Di tengah jalan akan ada mujizat demi mujizat. Itu saya percaya. Di tengah jalan engkau akan membawa kemuliaan sehingga orang-orang di sekelilingmu, teman-temanmu, keluargamu pun akan tercengang mengenai Tuhan yang engkau ikuti. Tetapi tujuannya bukan mujizatnya, tujuannya adalah Tuhan. Hari ini saya ajak semua yang mau hanya mengikut Yesus saja. Letakkan tanganmu di dada sekali lagi dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai deklarasi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Angkat kedua tangan. Di Markus 1 ayat 17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Hari ini banyak orang yang mengalami masalah. Tapi biarlah engkau mengambil keputusan yang sama dengan Petrus, yaitu mengikut Yesus. Saat engkau mengikut Yesus, Tuhan akan mengubahkan kehidupanmu. Di tengah-tengah perubahan ini, engkau akan diberkati. Tapi yang terutama, hatimu akan diubahkan. Hati yang mengejar ikan akan diubahkan menjadi hati yang menjala manusia. Hati yang menangkap apa yang menjadi keinginan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah itu yang terjadi. Hamba berdoa, ubahkan hati mereka. Mereka mengambil keputusan mengikut Yesus, maka ubahlah, jadikan mereka menjadi penjala manusia, fishers of men. Terjadi transformasi, mulai dari pikiran, diubahkan hatinya, dan di tengah jalan, hamba berdoa, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan,
Amin. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti diberkati, dikuatkan dan diinspirasi lewat kebenaran firman Tuhan. Setelah firman Tuhan kita dengar, giliran kita untuk mempraktekannya. Dan hari ini adalah waktu yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Anda perlu menerima Dia supaya Anda dituntunnya masuk di dalam perjalanan hidup yang baru dan berjalan di dalam kasih karunia. Oleh karena itu Anda yang memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa yang sederhana ini dengan segenap hati Anda. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, hari ini saya mengakui saya adalah manusia berdosa. Ampuni dan sucikan segala dosa dan pelanggaran saya dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut saya mengaku, dalam hati saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, terangkat ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidup saya sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan perjalanan kerohanian kita tidak berhenti sampai di situ saja. Anda perlu dimuridkan supaya kita bisa bertumbuh dewasa di dalam iman juga. Oleh karena itu Anda bisa klik link video di atas ini supaya Anda bisa dituntun di dalam perjalanan kerohanian Anda lebih lanjut dan kita bisa melayani bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Dan hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Satukan hati kita sekali lagi di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu menginspirasi, menguatkan, meneguhkan kami. Dan giliran kami setelah mendengar adalah mengerjakan, melakukannya. Dan mengucap syukur juga ada saudara-saudari kami Tuhan baru menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyerahkan perjalanan kerohanian mereka ke dalam tangan Tuhan. Bantu mereka bertumbuh juga bersama-sama dengan kami Gereja Mawar Syaron. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa dan mengutus setiap jemaat Tuhan untuk kembali ke lingkungan mereka masing-masing menjadi garam dan terang bagi dunia. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Engkau lewat kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Dan perhatikanlah jemaat, kedua tangan-Mu itu Tuhan akan pegang dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Sehingga apapun juga yang Kau kerjakan dengan kedua tangan-Mu di dalam ketaatan-Mu kepada Dia. Biarkan Tuhan buat segala sesuatunya berhasil. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan bersama-sama haleluya. Amen. God bless you all.